Ya, data terkini menunjukkan ekonomi RI masih loyo, mulai dari penjualan eceran yang anjlok, namun konsumsi dan pinjaman cicilan masyarakat meningkat yang menjadikan fenomena makan tabungan terus berlanjut. Kita akan bahas lengkapnya dalam ekonomi RI masih loyo, ini PR untuk Presiden Prabowo Subianto. Kita slide yang pertama. Data pertama, penjualan eceran di Indonesia tampak kembali terkontraksi secara bulanan dan melandai secara tahunan. Data Bank Indonesia menunjukkan penjualan eceran tampak kurang memuaskan. Realisasi per September 2024, indeks penjualan real atau IPR tercatat 210,6 atau tumbuh sebesar 4,8% secara year on year. Lebih rendah dibandingkan dengan Agustus 2024 yang tumbuh 5,8%. Sedangkan pada perakiraan Oktober 2024 tampak melandai menjadi 1% secara tahunan atau year on year. Sementara secara bulanan berada di zona kontraksi yakni 2,5%. Pada September dari sebelumnya tumbuh 1,7% pada bulan Agustus 2024. Nah, di sisi lain pada perakiraan Oktober 2024 IPR juga tampak kembali di zona kontraksi yakni di angka 0,5%. Dan juga pada perakiraan IPR Oktober 2024 ini semakin memburuk dibandingkan dengan September 2024, khususnya bersamaan dengan kelompok peralatan informasi dan komunikasi yang selalu berada di zona kontraksi secara tahunan. Kelompok ini tampak tak pernah tumbuh secara tahunan sepanjang 2024. Sementara secara bulanan, pertumbuhan kelompok ini hanya terjadi sebanyak 3 kali, yakni pada Maret, April, dan juga Agustus 2024. Bahkan pada Oktober 2024, IPR kelompok ini diperkirakan mengalami perlambatan yang jauh lebih dalam dibandingkan dengan periode sebelumnya baik secara bulanan maupun tahunan. Di sisi lain, kondisi ekonomi warga Indonesia hari demi hari ini semakin mengkhawatirkan. Konsep makan tabungan atau mantap terus dilakukan meski untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Data Bank Indonesia telah merilis laporan survei konsumen dan menunjukkan bahwa proporsi tabungan terus terus-menerus begitu ya mengalami penurunan, di mana pada Oktober 2024 proporsi tabungan berada di angka 15%. Angka ini lebih rendah dibandingkan dengan periode sebelumnya, yakni pada September dan juga Agustus 2024 yang masing-masing ini masih di 15,3% dan juga 15,7%. Bahkan proporsi Oktober 2024 ini merupakan yang terendah sejak Desember 2021 atau sekitar 1,5 tahun setelah pandemi COVID-19 terdeteksi di Indonesia. Sehingga cukup masuk akal ketika masyarakat ini cenderung menggeruk tabungannya untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya karena rendahnya pemasukan akibat banyak perusahaan yang melakukan efisiensi atau PHK agar tetap dapat bertahan di tengah situasi yang berat. Ya, di sisi lain, dan juga di saat yang bersamaan, porsi konsumsi mengalami kenaikan yakni dari 74,1% pada bulan September 2024, ini menjadi 74,5% pada bulan Oktober 2024. Angka ini juga merupakan posisi tertinggi sejak Januari 2024 atau sejak awal tahun ini. Begitu pula dengan porsi pinjaman cicilan yang relatif naik pada Oktober 2024 dibandingkan dengan awal tahun lalu, yakni dari 9,3% pada Oktober 2024, ini menjadi dari 9,5% pada September ini menjadi 10,5% pada Oktober 2024. Kenaikan dua hal ini juga semakin mempertegas bahwa masyarakat mengurangi jumlah tabungannya untuk hal konsumsi dan juga pinjaman cicilan. Ya, jika kita lihat lagi lebih rinci, masyarakat dengan pengeluaran 4 sampai dengan 5 juta rupiah, ini tampak yang paling tertekan karena porsi tabungannya yang turun cukup dalam, yakni dari 15,4% pada September 2024, ini menjadi 14,3% pada bulan Oktober 2024. Sementara pada Januari 2024 juga tampak turun cukup dalam dari 17,5%. Di tengah penurunan porsi tabungan ini, kelompok ini melakukan konsep makan tabungan untuk hal konsumsi dan juga pinjaman cicilan. Kondisi mantap kali ini juga cukup berbeda dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya. Jika sebelumnya mantap ini terjadi diikuti dengan harga pangan yang cukup tinggi sehingga daya beli masyarakat yang tak mampu membeli barang pangan, sementara saat ini harga pangan cenderung sudah mulai mengalami penurunan. Bahkan deflasi ini sempat terjadi 5 bulan beruntun secara bulanan dari Mei sampai dengan September 2024. Namun, kendati deflasi harga pangan terus-menerus terjadi, tetapi masyarakat tetap menguras tabungannya untuk memenuhi kebutuhan perutnya.
Ya, sementara itu, sebelumnya juga data ekonomi pada Q3 2024 juga melambat atau menunjukkan pelandaian. Hal ini tidak terjadi ataupun tidak hanya dirasakan oleh Indonesia, melainkan juga beberapa negara G20 dan ASEAN lainnya. Badan Pusat Statistik pada 5 November 2024 telah merilis data produk domestik bruto untuk kuartal 3 2024 yang tercatat melandai menjadi 4,95% dibandingkan dengan kuartal 2 2024 ini yang tumbuh 5,05%. Laju ekonomi sebesar 4,95% secara tahunan juga adalah yang terendah dalam setahun terakhir atau sejak kuartal 3 2024. Kondisi ini menjadi kabar buruk bagi pemerintahan Prabowo Subianto yang baru menjabat 20 Oktober 2024. Ya pemirsa, jika kondisi tak kunjung ada solusi, maka peristiwa mantap atau makan tabungan akan semakin masif terjadi dan dapat berdampak pada seluruh lapisan masyarakat. Semoga pemerintah, Bank Indonesia, serta stakeholder dapat mengeluarkan kebijakan dapat menggairahkan kembali roda perekonomian RI, khususnya untuk masyarakat kelas menengah ke bawah.